Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah doa malam kita dan mari kita mengawali dengan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau menghantar kami seberapa yang ada, kami hendak memuji memuliakan Engkau dan kami rindu hadirat-Mu turun di tengah pujian penyembahan kami. Pimpin kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pekerjaan pelayanan pada petang hari ini. Dan kami percaya Engkau menyertai kami sampai kepada akhirnya. Kami boleh menerima berkat-berkat sorgawi, sukacita, menyembah, bahkan firman kebenaran yang terus menguduskan dan membawa kami mengenal Engkau dengan benar. Dengan sukacita kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Teruskan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan bersama, terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan, ku persembahkan
bersama, biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita menyembah. Haleluya, 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 dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia. Bersama-sama kita menyembah Dia, dan di dalam kekudusannya hampiri tahta kasih karunia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan Tuhan, dan diberi kemenangan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan satu pujian. Hanya Kau milikku di surga. Tiada ku ingini apapun di muka bumi kecuali Engkau. Yeah. Saudara, tidak ada yang lebih indah kecuali kita bersatu di dalam Tuhan. Amin. Kita melihat kembali dengan pujian, oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman bersatu dan kita melihat kesatuan.
kita siap mendengar firman Tuhan. Untuk itu waktu saya serahkan kepada hambanya, Bapak Joe Henry. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar menguatkan setiap kita, buat kita tambah melekat dan cinta akan Tuhan. Tuhan berbicara dan berbicaralah, kami siap mendengarkan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan isi hatimu, Kau berikan Tuhan pesanmu untuk setiap kami. Baik untuk yang hadir maupun yang lewat streaming Tuhan. Berbicara dan berbicaralah. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai setiap kami dengan hikmat, wahyu dan marifat yang daripadamu. Untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja, menjamah melawat setiap kami. Berbicara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Karena hamba-Mu juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau hamba-Mu tidak dapat melakukan apapun Tuhan. Oleh karena itu kami percaya penyertaan-Mu atas bibir dan lidah hamba-Mu Tuhan. Untuk dilayakkan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Saudara, malam hari ini kita mau belajar yang namanya membangun rumah rohani, saudara. Ya, malam hari ini kita akan belajar yang membangun rumah rohani. Kalau membangun rumah jasmani kita pasti sudah tahu dan sudah mengerti. Tapi malam hari ini kita sama-sama belajar membangun rumah rohani. Ya, saudara, kita mau lihat di dalam 1 Korintus, kita akan baca dulu dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Oke, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku dalam hal ini Rasul Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kemudian ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ayat 10 dan 11 mengatakan bahwa Rasul Paulus karena kasih karunia yang daripada Allah, dia diizinkan oleh Tuhan sebagai seorang ahli bangunan atau seorang arsitek, ya, yang untuk meletakkan dasar. Kalau rumah kita bilang fondasi. Ya, so fondasinya apa? Ayat 11 dikatakan cuma satu fondasinya. Dasarnya apa? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi dalam hal ini rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, atau kalau zaman sekarang kita mungkin hamba-hamba Tuhan, itu dia akan meletakkan di dalam setiap umat manusia itu adalah Yesus Kristus. Memperkenalkan, memberikan dasar kepada jemaat Yesus Kristus. Nah, tapi kita mau lihat saudara ya, jadi kita tidak bisa berpangku tangan. Artinya saya boleh ini, boleh itu, boleh cinta Tuhan, boleh bertumbuh, boleh ini karena si A, si B, si C, tidak salah saudara. Ya, kembali lagi saya baca di ayat yang ke-10. Kembali lagi ayat 10 dikatakan, karena kasih karunia, Rasul Paulus itu dipercayakan oleh Tuhan sebagai ahli bangunan yang cakap atau sebagai arsitek untuk meletakkan fondasinya aja. Sekali lagi, untuk meletakkan fondasinya aja. Jadi kalau kita saat ini berpikir saya bisa bertumbuh karena hamba Tuhan A, saya bisa ini, bisa itu karena hamba Tuhan A, B, C, D, itu salah. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, Rasul Paulus, dia hanya meletakkan dasar. Bukankah kita pada saat mendengar Injil diberitakan, bukankah kita waktu mendengar ada acara-acara ibadah, yang pertama kita harus mengenal Tuhan dulu. Ya, membawa pertobatan dalam hidup kita, meletakkan dasar itu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang dikerjakan oleh rasul-rasul, penginjil atau hamba-hamba Tuhan. Jadi sekali lagi tidak ada satupun orang yang akan bilang bahwa saya bisa bertumbuh, berbuah, bisa melakukan semua hal karena hamba Tuhan, rasul, penginjil atau yang lain, bukan. Ya, sekali lagi yang dilakukan Rasul Paulus meletakkan dasar. Kemudian bagian kita apa? Setelah kita mengenal kasih Kristus, setelah kita bertobat, ya, kita terima keselamatan daripada Tuhan, kita terima dasar Roh Kudus, terima Roh ya Tuhan Yesus sebagai dasar dalam hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan saudara ya? Nah, yang pertama dikatakan di ayat 10. Setelah Rasul itu meletakkan dasar, orang lain membangun terus di atasnya.
Saudara, dikatakan bagian orang lain, bagian kita-kita ini, setelah kita punya dasar, membangun terus di atasnya. Jadi tidak membangunnya seminggu sekali, 2 kali, atau setahun sekali, tidak. Membangun terus di atasnya. Apa yang mau dikatakan di sini? Nah, yang dikatakan membangun terus adalah kerjakan keselamatan setiap kita. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 12. Di dalam Filipi 2 ayat 12. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap kerjakan keselamatanmu. Apa itu? Waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerjakan keselamatan kita. Apa yang kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, kerjakan. Kita tahu, kerjakan. Kita tahu, kerjakan. Kita tahu, kerjakan. Jadi akan sangat naif pada saat orang di luar bilang, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah punya dasar yang kuat Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Terus kamu ngapain setiap hari? Sudah rileks, santai, sudah terima Tuhan Yesus, selamat saklawase, enggak mengerjakan apa-apa. Padahal hari ini kita dengar khotbah mengenai hati, besok khotbah mengenai penginjilan, khotbah mengenai apa-apa. Tapi dia tidak melakukan apapun, dia cuma berpikir, aku sudah sekali diselamatkan, walaupun aku santai-santai, walaupun aku ongkang-ongkang kaki, walaupun aku leyeh-leyeh, tetap masuk ke surga. Tapi yang dikatakan Rasul Paulus adalah tetap membangun di atasnya fondasi itu. Saudara, kalau rumah itu sudah ada fondasinya dan tidak dibangun, selamanya itu hanya fondasi, tidak akan pernah menjadi rumah. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Saya yakin saudara dan saya sudah punya dasar itu. Ya, kita sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai dasar hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mulai membangun di atas dasar itu? Siapa yang melakukan pembangunan? Bukan para rasul, bukan para nabi, bukan penginjil, bukan hamba-hamba Tuhan yang membangun. Tapi dikatakan tadi ayat yang ke-10 adalah orang lain. Siapa? Ya kita yang sudah terima firman Tuhan, yang kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita, saudara dan saya yang wajib membangun. Jadi tidak ada ceritanya kalau saya dekat dengan si A saya akan kuat imannya. Begitu saya sama si C saya akan lemah. Itu salah. Karena yang membangun bukan orang lain, yang membangun adalah kita sendiri, saudara dan saya. Jadi kita tidak tergantung dengan siapapun. Hari ini mau jadi apa, besok mau jadi apa, ingat kita yang membangun sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang kedua, kita mau lihat bagian yang kedua setelah para rasul, hamba-hamba Tuhan membangun fondasi, kita membangun di atasnya dengan melakukan, mengerjakan terus keselamatan kita. Apa yang kita sudah mengerti kita kerjakan. Belajar, dapat belajar dan sebagainya. Yang kedua dikatakan ayat 10 kembali lagi. Dan orang lain membangun terus di atasnya, yang pertama. Kedua, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, tukang bangunan, arsitek itu enggak gampang. Ya saudara ya, keramik aja tidak semua tukang bisa masang keramik. Ya, kayu aja tidak semua orang tukang kayu bisa pasang. Maksudnya bagus, jadi, tapi mungkin jadi enggak baik. Ya, keramik aja tidak semuanya bisa masang keramik. Waktu saya jadi mandor gitu ya ceritanya saudara ya, di rumah saya dulu mandor, itu ternyata saya ngerti banyak, tukang-tukang itu tidak semuanya bisa masang keramik. Padahal kan gampang, cuma kalau saya pribadi cuma kelihatannya cuma nata-nata beres lah gini-gini. Tidak bisa, karena keramik harus rata ya. Jadi makin lebar makin susah karena keseimbangannya itu harus rata bawahnya. Saya pikir gampang tinggal taruh beres di lepo sudah beres bersih semua gampang. Apalagi yang besar kan cepet plek. Ya kalau sekarang yang random itu ya, marmer random itu kan 1,5 kali 2 meter kali berapa panjang-panjang beres selesai. Ternyata makin besar makin susah. Memang rumah itu akan mewah dan akan bagus, iya. Tapi pemasangannya akan sangat susah. Lebih gampang orang masang keramik yang kecil-kecil, lebih cepat. Karena keseimbangannya gampang. Begitu besar, bawahnya enggak seimbang, susah. Saudara dikatakan, tetapi tiap-tiap orang saudara dan saya harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Jadi enggak mudah. Pokoknya Tuhan aku mau bangun, ya sudah aku bangun aja dah. Enggak bisa. Mungkin kalau komposisinya juga enggak sama antara semen, kapur, dan sirtunya itu
mungkin rumahnya akan gampang ngesip. Ya kalau semennya kurang hanya kapurnya aja yang banyak. Ya. Atau mungkin nggak ada sirtu yang besar-besar ya, yang cuma pasir-pasir gitu, mungkin rumahnya juga nggak kuat. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita bisa membangun. Apa yang mau Tuhan ingatkan dalam hidup setiap kita? Kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita sudah dengar dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau membangun di atasnya, kita tanya sama Tuhan. Ataupun apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik keluarga, baik pekerjaan kita. Saudara, kita mau lihat dalam Mazmur 25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat yang keempat. Daud katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi Daud juga berdoa, bertanya, Tuhan tunjukkan jalan-jalanmu kepadaku. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara bangunnya bagaimana. Dia sudah dengar firman Tuhan, iya misalkan ada satu KKR, kita udah dapat satu KKR dan dari pemberitaan firman, kita harus penginjilan, kita harus begini-begini. Iya tahu, tapi bagaimana caranya, kemana, kapan, kan kita nggak tahu. Tapi yang Daud katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mungkin pada saat kita sudah mendengar firman itu, suatu saat ada teman saudara yang bilang bahwa, itu loh di daerah sana, banyak orang yang haus akan firman Tuhan, tapi tidak ada yang ke sana. Nah, waktu kita mendengar ini, yang dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Kita langsung ngerti, respon, Tuhan, ya kemarin baru dapat ilmunya, ya baru dapat konsepnya bahwa kita harus penginjilan. Sekarang Tuhan kasih kesempatan untuk penginjilan, kerjakan. Tapi kalau kita tidak minta jalan-jalan Tuhan, kita tidak minta hikmat yang daripada Tuhan, kita dengar, ya sudah biarno aja. Kapan kamu penginjilannya? Gak tahu, nanti aja dah kalau mau. Karena kita tidak ngerti hikmat yang dari Tuhan. Kita tidak minta ketepatan yang daripada Tuhan. Jadi yang kedua adalah Tuhan inginkan kita minta hikmat dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita belajar. Saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar. Saya yakin saudara dan saya juga rindu untuk membangun rumah rohani dalam hidup kita. Tapi jangan gegabah, jangan semau sendiri, jangan mengikut pemikiran kita. Tapi kita coba letakkan, kita coba tanya sama Tuhan. Tuhan, ini aku mau membangun, bagaimana caranya? Saya yakin kalau saudara dan saya tanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Amin saudara. Amin saudara. Kalau kita tanya, pasti Tuhan akan tunjukkan. Kenapa? Karena kita mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Sekali lagi, kita mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Pasti kalau kita tanya, Tuhan pasti akan jawab dan kasih hikmat. Saudara, satu titik ada seperti yang tadi saya bilangkan, ada satu titik saya dengar bahwa ada satu daerah, di daerah Kediri itu memerlukan seseorang untuk memberikan pengajaran mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan waktu saya tahu, saya ada ambil bagian di titik yang lain. Nah titik ini nggak mungkin karena terlalu nggak jauh dan nggak kekejar. Akhirnya saya share sama teman saya yang dia pelayanan juga. Pak, ini loh Pak, di daerah sini begini. Tapi dia nggak respon blas, ya bukan nggak respon sedikit, nggak respon blas. Jadi saya juga bingung loh, kok orang ini nggak respon ya? Padahal kita udah belajar banyak hal mengenai penginjilan. Kita udah belajar banyak bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita udah belajar banyak bagaimana bisa menjadi berkat dengan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu kita dengar seperti itu, dia ternyata juga sudah dengar. Waktu saya tanya, Pak kamu tahu nggak Pak di daerah sini? Tahu. Terus kamu nggak menjalankan di sana, nggak coba sharing, nggak coba ambil bagian di sana? Tidak. Ya sudah, saya juga nggak bisa paksa. Kenapa? Karena dia sendiri nggak mau minta hikmat yang dari Tuhan, mana yang mau dikerjakan. Mungkin kalau saya paksa dia mau, tapi kan buat apa? Tuhan tidak pernah memaksakan setiap kita. Mau kerjakan nggak ya sudah, Tuhan akan pakai orang lain. Ya sudah, jadi kembali lagi. Pada saat kita sudah punya kerinduan untuk membangun rumah rohani kita, ingat, jangan semau kita, jangan sesuai konsep pikiran kita, tapi tanya sama Tuhan, minta hikmat yang dari Tuhan, minta jalan-jalan yang dari Tuhan, supaya kita bangun rumahnya betul di dalam hidup kita, bangun rumah rohaninya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita mau lihat di dalam 2 Tawaris 1 ayat ke-10. Dalam 2 Tawaris 1 ayat 10 dikatakan, waktu pertama Salomo diangkat menjadi raja,
oleh Daud, Tuhan bertemu dengan Salomo dan Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Nah, Salomo katakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saudara, sebetulnya kalau saya jadi Salomo, mungkin kalau saya mau berbangga hati, loh bapakku aja sudah dari dulu. Ya, Daud dari waktu zamannya Saul dia udah pinter perang, dia sudah pinter semuanya. Mungkin kalau dengan kita kesombongan hati kita nggak perlu minta sama Tuhan seperti itu. Karena bapak kita sudah super power, sudah luar biasa. Kan kita tahu, kalau Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu belum jadi raja, apalagi sudah jadi raja, sudah luar biasa kan. Nah, kalau kita sudah punya bapak secara jasmani luar biasa, karena kita dekat dengan bapak kita, pastikan kita diajari. Kalau setidaknya kita lihatlah, caranya Daud ngatur kerajaan, caranya Daud berperang, caranya Daud buat strategi, caranya Daud begini, begitu, begini. Pasti kita ngerti, nggak mungkin nggak ngerti. Kecuali ya nggak mau tahu ya, mungkin orang tuanya mengerjakan apa dia, wis biarin aja ya, itu salahnya sendiri. Tapi saya nggak yakin seperti itu, kenapa? Karena saya yakin Salomo juga orangnya nggak seperti itu. Pasti dia akan lihat Daud caranya mengerjakan, cara buat strategi, cara ini, mimpin itu. Mungkin dia juga tanya, loh Pak, dulu waktu perang zaman dulu kenapa kok kamu bisa mengalahkan berlaksa-laksa, caranya bagaimana? Terus apalagi trik-triknya apa? Mesti dia belajar, pasti dia belajar. Tapi saudara, yang dilakukan Salomo waktu dia pertama kali naik sebagai raja, dia minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Salomo aja minta hikmat pengertian. Maaf, kadang kita sok lebih berhikmat dan sok lebih berpengertian daripada Salomo. Sehingga ada apa-apa, saya juga maaf masih belajar, kadang apa-apa langsung putus sendiri. Oh berarti begini, oh berarti begitu, begitu. Pada Salomo aja masih minta hikmat dan pengertian. Jadi kembali lagi, kita harus belajar untuk mengerti bagaimana cara membangun di atas dasar. Bagaimana cara membangun di atas fondasi yang sudah diletakkan dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kembali lagi. Kalau kita tidak minta hikmat, kita tidak punya pengertian, kita bisa bangun, bisa. Jadi. Tapi bertahan berapa lama kita nggak tahu. Bentuknya mungkin separuh miring, separuh apa ya nggak tahu. Pokoknya jadi ya jadi. Tapi kita nggak tahu kekuatannya, tapi kita nggak tahu modelnya kayak apa. Ya kalau ditanya, loh modelnya rumahnya udah jadi, sudah. Mana ini rumahnya? Loh ini modelnya apa ya? Model klasik kerajaan juga tidak. Model minimalis juga tidak. Terus rumahmu ini kamu bangun dengan model apa? Jawabannya apa? Abstrak. Jadi tidak minimalis, tidak klasik. Jawabannya abstrak, nggak tahu. Rumahnya menghadap ke depan, ke samping, ke belakang, nggak tahu. Pokoknya jadi. Pintunya di mana? Nggak tahu juga. Oh di sini, oh di sana. Nah, suruh. Bisa, tapi ngawur jadinya. Nggak proporsional. Mungkin kekuatannya juga nggak maksimal, nggak benar. Saudara, berapa rumah yang zaman-zaman dulu, itu kadang bangunnya itu tidak, kayunya kecil saudara ya. Kayunya kecil, jadi kebanyakan cuma kapur sama sirtu gitu aja, semennya sedikit, dan tidak ada besinya, tidak ada kuat-kuatnya tadi ya, usuk-usuknya itu atau kayunya itu sedikit sekali. Itu sangat beresiko saudara. Waktu saya dengar seperti itu saya bilang, berarti yang bangun ini ngawur, bukan tukang bangunan. Pokoknya asal lepo-lepo jadi-jadi, tapi nggak ngerti kekuatannya bagaimana, terus apa dan sebagainya. Ya terpaksa harus direnov daripada resiko di kemudian hari dan lebih besar resikonya. Jadi saudara, kalau kita membangun hidup kita, membangun kerohanian kita, juga gak bisa sembarangan. Kita minta hikmat daripada Tuhan, kita minta pengertian daripada Tuhan. Kalau tidak, katanya orang Jawa, pinternya nanti keblinger, kan gitu ya. Kalau kita merasa mengerti, oh Tuhan aku ngerti artinya begini-begini, pokoknya bagianku gini. Ditegur teman, kamu salah pengertiannya gini, pokoknya aku maunya begini. Ya sudah, gelewes terus, sudah akhirnya pinternya keblinger untuk hal-hal yang tidak benar. Kembali lagi, kita minta hikmat, kita minta pengertian yang daripada Tuhan. Terus kita akan baca dalam 1 Korintus 3 ayat 12. Lanjutan tadi 11
10:11, sekarang kita ayat di 12. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, sekarang kita masuk mengenai bahan-bahan untuk membangun, saudara. Waktu saya renungkan apa ya bedanya? Ternyata saudara, emas, perak, dan batu permata itu terjadi karena proses. Sekali lagi, terjadi karena proses. Tapi kalau kayu, rumput kering, atau jerami, ada proses tapi sedikit. Ya kalau kayu mungkin cuma sedikit, potong-potong diratakan, berdiri selesai. Kan gitu ya, atau dipaku-paku sudah. Kalau rumput kering atau jerami, mungkin tidak ada proses, biarin aja sudah kering, taruh di atap, sudah selesai langsung ditata, sudah gitu aja. Diapa-no, enggak diapa-apa-no. Ya sudah gitu aja. Nah, waktu saya renungkan maksudnya apa saudara ya? Waktu emas, perak, dan batu permata itu adalah proses sekali lagi. Jadi kalau kita membangun rumah rohani kita dalam hidup kita, setelah kita dengar firman daripada Tuhan, biar itu resap menjadi rema dalam hidup kita. Proses sebuah firman Tuhan menjadi rema, itu karena ada proses. Tidak bisa tanpa proses. Contoh, kalau di dunia orang bilang pengalaman itu guru yang paling baik. Ya, mungkin kalau saya punya pengalaman nggak bagus gitu ya, mungkin misalkan mengenai daerah tertentu sekarang misalkan ke daerah Jakarta misalnya ya, ke Terminal A. Waktu sekarang disebut, ayo kamu mau ke Terminal A, wah tidak. Kenapa? Saya punya trauma, mungkin pernah misalkan dicuri di sana lah, dicopet atau di mana, punya trauma, tidak langsung. Kenapa? Sampai mungkin puluhan tahun saya suruh ke terminal di Jakarta, terminal A, saya tetap tidak mau. Kenapa? Karena saya punya pengalaman, punya proses, punya rema yang tidak baik. Nah, sama dengan saudara dan saya, pada saat kita dengar firman dari Tuhan, bahan-bahan untuk membangun itu, biar itu menjadi rema, diolah dalam hidup kita. Punya pengalaman dengan Tuhan. Itu yang namanya emas, perak, dan batu permata. Saudara, emas, perak, batu permata ini kuat, saudara ya. Dan dia diproses, kalau emas dan perak itu diproses melalui api, ya peleburannya supaya dia dimurnikan dari yang lain-lainnya. Ya, kalau batu permata juga sama, ternyata dia ada di dalam perut bumi dan dia dari karbon dipanaskan sampai 1500 sampai 2000 derajat Celcius baru berbentuk permata. Kalau emas dipanaskan sampai sekitar 1000 sampai 1500 baru mencair. Perak sampai sekitar 1000 derajat Celcius baru dia mencair. Jadi mereka benar-benar harus melalui proses ini supaya mereka bisa dikeluarkan yang mana emas, mana perak. Ya, dan batu permata itu juga harus ada di bawah perut bumi sampai sekian derajat Celcius, 2000 derajat Celcius pada saat mungkin erupsi atau pada saat penggalian baru bisa diambil dan baru jadi yang namanya batu permata. Tapi kalau kita dari kayu, rumput kering, atau jerami, ya tidak pernah diolah. Mungkin saudara dan saya sering mendengar firman Tuhan, iya seperti tadi teman saya bilang, iya saya ngerti harus penginjilan, iya kenapa kamu nggak ke daerah itu orang yang banyak minta di penginjilan, itu banyak orang yang mau tanya kebenaran firman Tuhan, kenapa kamu nggak sana? Itu seperti orang yang bangun rumahnya di atas rumput kering dan jerami dan kayu. Tidak ada proses, ya sudah pokoknya dengar firman Tuhan, masuk keluar, tidak ada proses dalam hidup kita. Tapi kalau kita diproses, emas, perak, dan batu permata, kita ingat pada saat kita minta hikmat dari Tuhan dan kita dengar informasi ini, kita langsung jalan. Oke, saya mau ke sana. Oke, saya mau ke sana. Sekali lagi, emas, perak, dan batu permata. Saya berharap saudara dan saya mendengar kebenaran firman Tuhan, bahan-bahan untuk membangun dalam hidup kerohanian kita dan menjadi rema, jadi kuat, melekat. Ya. Kalau mungkin saudara tanya sama saya, pernah misalkan pelayan di daerah mana, pernah di daerah sini, saya bisa ingat, oh iya di daerah situ dulu pelayan pemuda, kondisinya waktu itu begini, begitu. Kenapa? Karena saya rema, sebelum membawa kebenaran firman Tuhan, saya belajar dulu dan jadi rema. Tuhan mau ngomong mengenai apa? Oh mengenai ini, oh ya mengenai ini. Saya ingat waktu itu sharing di sana mengenai ini. Kenapa? Karena jadi rema. Tapi kalau saya tidak jadi rema, pokoknya datang bawa firman selesai pergi ditanya, loh kamu pernah nggak pelayan di sini? Pernah. Apa ya? Lupa saya. Tapi kalau saya masih ingat saya punya rema dengan firman yang dibawakan itu saya ingat. Oh ya di sana begini, kondisinya begini. Oh ya waktu itu begini, begitu, begini. Saya tahu. Kenapa? Karena itu dari rema. Saudara, kalau firman Tuhan banyak yang jadi rema dalam hidup kita akan makin kuat. Seperti rumah yang dibangun di atas emas, perak, dan batu permata. Tapi kalau kita hanya sekedar kayu, rumput kering, dan jerami,
ya tidak ada jaminan. Sampai kapan kita ingat firman Tuhan, sampai kapan kita mengerti firman Tuhan. Karena kita hanya masuk, keluar, masuk, tidak ada di proses dalam hidup kita. Saudara, kita mau lihat di dalam Yosua, ya, Yosua 1 ayat 9. Berbicara emas, perak, dan permata juga dia kuat, ya, tidak seperti jerami dan sebagainya. Yosua katakan, bukankah Tuhan katakan kepada Yosua, waktu mulai Yosua memegang pimpinan setelah Musa, Tuhan katakan, bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Kita tahu Yosua melanjutkan tongkat estafet daripada Musa. Dan kita tahu Musa adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Pasti ada gemetar, ada ketakutan dalam hidupnya. Tapi Yosua mau membangun dasar hidupnya, membangun rumah di atas dasar pengenalan akan Tuhan. Dengan apa? Tidak takut. Ya, dengan kuat, dengan hati yang kuat dan hati yang diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Waktu itu hukum Taurat yang dari Musa. Nah, bahwa Tuhan akan menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi. Ya, dia membangun manusia rohaninya dengan dasar Taurat yang daripada Musa. Dia kuatkan, dia teguhkan hatinya. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dia bisa menguatkan, meneguhkan hatinya. Kenapa dia bisa membangun rumah kerohanian dia seperti di atas emas, perak, dan batu permata? Karena dia ikut dengan Musa. Dan dia kan abdinya, dia ikut kemanapun Musa. Dan dia lihat keajaiban demi keajaiban. Dia lihat kehidupannya Musa, bagaimana dia melekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa membangun hidupnya. Sekali lagi, bukan Musa yang membangun hidupnya. Yosua membangun hidupnya di atas dasar Taurat yang dari Tuhan dan membangun seperti membangun rumah dengan emas, perak, dan batu permata. Jadi saudara, mungkin kalau saudara dan saya ikut Musa kemana-mana, belum tentu juga kita bisa membangun sekuat Yosua. Kenapa? Karena tergantung kita masing-masing. Kita membangun mau di atas apa. Jadi bukan Yosua jadi luar biasa karena Musa tidak. Tapi Yosua ambil keputusan untuk membangun manusia rohnya di dalam Tuhan. Dengan melihat apa yang dikerjakan Musa waktu itu. Saudara, kemudian kita tahu yang kedua pada saat emas ini dipanaskan, perak ini dipanaskan, dia akan mudah mencair. Artinya apa? Mudah dibentuk. Ya, nah kalau batu permata pakai laser, pakai gerinda gitu ya, dibentuk-bentuk di model-model gitu ya. Nah, kita mau lihat dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang datang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bukankah kita ini seperti tanah liat di tangan penjunan? Bukankah kita ini seperti tanah liat ya di tangan tukang periuk Tuhan Yesus itu? Jadi saudara, apa yang mau dikatakan di sini adalah emas ini, perak ini itu juga punya sesuatu yang mudah dibentuk apabila sudah dipanaskan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Apakah kita punya hati yang lembut untuk dibentuk, ataukah kita punya hati yang tegar, tengkuk, dan keras seperti bangsa Israel yang dulu? Ya, mari kita sama-sama belajar. Jadi keunggulan daripada perak, emas, dan batu permata yang pertama kuat. Ya, seperti Yosua tadi memberikan hatinya kuat dan meneguhkan di atas kebenaran Taurat waktu itu. Ya, dan yang kedua katakan pada saat dipanaskan dia akan mudah dibentuk. Ya, kita tahu sekarang emas, perak dibentuk macam-macam. Ya, ada cincin, ada gelang, ada macam-macam. Bentuknya terserah yang bentuk, kan gitu pada saat dia mencair. Nah, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita juga kita punya hati yang lembut untuk mudah dibentuk. Kemudian yang berikutnya 1 Korintus 3 ayat 13. Kembali lagi dalam 1 Korintus 3 ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Nah saudara, pada saat proses peleburan antara kayak emas, perak dari hasil bumi, dia dipanaskan dengan api, makanya Tuhan menguji dengan api. Waktu dia dipanaskan, itu nanti akan keluar kotorannya. Ya, jadi yang emas
Jadi satu, perak jadi satu, yang tanah dan pasir itu akan minggir sendiri, membentuk sendiri. Jadi saudara, sebetulnya pada saat kita diuji dengan Tuhan dengan api dalam hidup kita, itu yang kotor akan keluar, ya. Yang ada tinggal yang murni dalam hidup kita. Apakah kita ini membangun rumah rohani kita di atas emas, perak, batu permata, atau kita membangun rumah rohani kita di atas kayu, jerami yang tadi disebutkan. Dengan adanya api kita akan tahu, ya saudara ya. Nah, kita mau lihat di dalam Ayub 23 ayat 10. Ya. Satu contoh orang yang diuji dan dia mengatakan seperti ini adalah Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah saudara, semoga ayat ini menguatkan setiap kita. Apapun yang Tuhan lakukan untuk menguji hidup kita, hati kita. Seperti tadi dipanaskan, itu akan timbul seperti emas. Ya, jangan yang timbul kotorannya saudara ya, tapi yang timbul emasnya. Karena ini memisah nih, ada kotorannya, ada emas, ada perak. Jangan yang menonjol yang kotorannya, yang lain tenggelam, timbul tenggelam, gak muncul, hilang, blas. Tapi mari kita belajar seperti Ayub dikatakan, aku akan timbul seperti emas. Nah, ini yang tadi dikatakan proses pemanasan ya. Kemudian kita mau lihat lanjutkan 1 Korintus 3, 14, 15. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau katakan? Ayat 14 dikatakan, kalau dia bisa tahan uji, dia akan dapat upah. Tapi kalau terbakar, ya dia akan mendapatkan kerugian. Siapa? Saudara dan saya. Saya minta singer WL untuk maju ke depan. Nah saudara, yang saya tahu di dalam Alkitab, kalau kita sampai finish strong di dalam Tuhan, ada berapa mahkota? Ya, saya tidak bacakan di sana. Ada yang namanya mahkota kehidupan. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Kalau orang itu bisa bertahan dalam pencobaan dan mati sebagai martir karena mempertahankan imannya, itu mahkota kehidupan. Kedua, mahkota kemuliaan. Dalam 1 Petrus 5 ayat keempat, kalau orang itu rajin dan setia dalam pengembalaan. Ketiga, mahkota kemegahan atau kesetiaan ada di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Kalau orang itu melakukan penginjilan, saudara ya. Jadi kalau saudara tahu ya, oh kalau aku penginjilan, wah aku dapat mahkota apa. Kalau aku setia dalam pengembalaan, aku dapat mahkota apa. Pengembalaan tidak mesti dalam jumlah yang banyak. Saudara dipercayakan dalam hidup saudara, satu orang, mungkin kakaknya, adiknya, saudaranya, orang tua, itu pengembalaan ya. Nah tadi dikatakan, kemudian kita mau lihat yang keempat, ada mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, yaitu buat saudara dan saya yang merindukan dan setia menanti kedatangan Tuhan. Yang kelima, mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, kalau orang itu bisa mampu menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi apapun yang saudara kerjakan, Tuhan sudah siapkan dengan mahkota-mahkotanya. Saya berharap setiap saudara dan saya boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan boleh diubahkan pula, boleh mempunyai komitmen yang baru di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mau membangun hidupku di atas dasar yang sudah diletakkan di atas Tuhan Yesus. Dan aku mau Tuhan membangun di atas dasar ini dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan tidak sepikir saya, tapi mau minta hikmat dan tuntunan-Mu untuk kami boleh membangun Tuhan di atas dasar yang benar dan membangun yang benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan Tuhan, kami juga minta Tuhan, biarlah kami boleh membangun dengan dasar yang benar dan dengan bahan yang benar yang dari emas, perak, dan batu permata. Supaya kami boleh menjadi kuat di dalam Kau, supaya kami boleh menjadi punya hati yang lembut untuk Kau bentuk Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pada ujungnya, pada saat Kau memberikan ujian kepada setiap kami Tuhan, Kau dapati kami boleh timbul seperti emas. Dan kami percaya Tuhan, kami juga boleh menerima upah yang daripada-Mu, yaitu mahkota yang sudah Kau siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, walaupun singkat, tapi kami Roh Kudus, kami percaya Kau tetap meteraikan, Kau tetap Tuhan menuntun setiap kami, untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan kiranya Engkau memberkati aku. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan syafaat, doa syafaat. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk kesejahteraan bagi bangsa Israel. Bila Tuhan melalui keadaan saat ini bangsa Israel boleh bertobat dan menjadi umat kesayangan-Mu seperti yang Engkau janjikan pada mereka. Bila mereka boleh mengaku bahwa Yesus adalah Mesias yang telah Engkau janjikan. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, Tuhan, yang saat ini sedang mengalami pandemi. Biarlah Tuhan Engkau memakai pejabat baik di pusat maupun di daerah untuk mereka bersatu hati untuk boleh menangani pandemi ini sehingga kami boleh terbebas dari pandemi ini. Biarlah Engkau memakai para pejabat itu untuk mempunyai hati yang mau melayani, mau mengasihi, dan mau bekerja karena takut kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan kota Kediri. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada keamanan di kota Kediri. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami kebebasan untuk kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah kami boleh menjadi lilin-lilin-Mu, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik itu di tempat kerja, di lingkungan kami. Tuhan, kami boleh mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami segala sakit penyakit Bapa. Bapa, kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang dideritanya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Gunawan, Ibu Sutini,
anak dari Genesia, Bapak dari Ingsung, juga Kosok Jong dengan bersama istrinya, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak. Kami percaya Bapak bilur-bilurmu menyembuhkan mereka dari segala sakitnya Bapak. Kami percaya Bapak, Kau beri kesehatan untuk mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang mengalami segala kesulitan ekonomi. Bapak, kami percaya apapun yang mereka pergumulkan Bapak, kami percaya Engkau telah sediakan semuanya Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Bapak. Kami percaya pertolonganmu tepat pada waktunya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keharmonisan jemaatmu ya Bapak. Apapun masalah yang kami hadapi Bapak, Engkau telah selesaikan semuanya Bapak. Engkau telah bukakan jalan yang terbaik untuk jemaat-jemaatmu ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaatmu yang pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Tuhan, lindungi mereka dalam perjalanan Bapak, sampai di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Bapak dalam surga, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Bapak. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bahwa kami telah mendengar kebenaran firman-Mu dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, selalu dipimpin oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjamah mereka, Kau memberikan Tuhan hikmat bagi mereka sehingga mereka boleh mengenal Kau secara pribadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa bagi pertumbuhan rohani jemaat. Kami percaya Tuhan Kau menjamah satu persatu sehingga dia dapat melembutkan hatinya, sehingga dia memiliki hikmat pengertian yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi pelayan memiliki hati yang takut, yang kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi program gereja-gereja semuanya visi dan dari Allah. Kami percaya Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, memiliki persatuan kesatuan di dalam gereja. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jemaat undur dari berbagai gereja Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menjamah, yang selalu membawa memiliki hati, biar memiliki hati rindu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi Tuhan pertumbuhan rohani bagi pelayan-pelayan. Kami percaya Tuhan berikan kesatuan hati, sehingga Tuhan dia memiliki hati yang selalu merindukan kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, pada malam hari ini kami juga berdoa bagi aktivitas gereja di tempat ini selama sepekan. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami boleh melakukan setiap aktivitas kami selama sepekan ini. Tuhan, biarlah Engkau terus menambah-nambahkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Kami serahkan menara doa, FA streaming, ibadah wanita, doa malam, doa pagi. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini damai sejahtera, sukacita-Mu terus melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Menyerahkan juga ibadah youth dan ibadah anak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, berikan kepada setiap kami pengajar-pengajar yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami boleh meletakkan dasar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak di tempat ini, di dalam kehidupan para pemuda di tempat ini Tuhan, sehingga sampai akhir hidup mereka tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi iman, pengharapan dan kasih mereka kepadamu semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan keuangan gereja ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengirim kekayaan seberang lautan ke tempat ini Tuhan. Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Berkati, buat berhasil apa yang jemaat-Mu di tempat ini kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya untuk mengelola kekayaan
Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan izin gereja ke dalam tangan-Mu. Jamah setiap pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang berwenang mengeluarkan izin gereja Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan apa yang kami minta. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami. Berikan kepada setiap kami rasa haus dan lapar akan Engkau. Berikan kepada setiap kami rasa rindu akan Engkau senantiasa Tuhan. Biarlah api Roh Kudus-Mu itu senantiasa menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Bapa, izinkan kami bersama-sama menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Dengan iman kami terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kasih karunia Tuhan yang bekerja membawa kami makin jatuh cinta kepada Tuhan terjadi satu persatu. Mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Tuhan memberkati.